Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, supaya kita lebih banyak rame, saya harap Bapak Ibu yang duduk di belakang pindah di kursi-kursi yang kosong di tengah, supaya agak lebih rame, kita nampak rame. Jadi yang terlambat nanti bisa duduk di paling belakang. Iya, Bapak Tover silakan pindah. Kita isi kursi yang di tengah dulu ya. Iya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa kita rasakan sampai detik ini, sehingga kita boleh berkumpul kembali, bersuka cita kembali, memuji memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita datang dengan penuh sukacita dan kita pulang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya. Arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Sebab janji Tuhan, iya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Gak sampai detik ini kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik ucapan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh benar-benar layak memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Bahkan ruangan yang kami pakai penuh dengan hadirat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami pertaruhkan hanya di dalam Engkau Tuhan. Segala pergumulan kami, persoalan kami, beban hidup kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Firman-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa dalam setiap persoalan yang kita hadapi, terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar. Tapi siang hari, pagi hari ini, janji Tuhan tidak akan pernah berhenti, tidak pernah bersudahan dalam kehidupan saya dan saudara. Lewat pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan, menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
setiap orang yang selalu percaya kepadanya. Haleluya. Maka mukjizat Tuhan nyata. Sama-sama katakan, oh, Dia benar, Dia peduli, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu hal yang Tuhan minta, agar kita tetap percaya kepada Tuhan sampai mukjizat Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Haleluya. Kita angkat kembali pujian kita dari awal. Terkadang kita merasa, haleluya, tak ada jalan terbuka. Amin. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya bagi saya dan saudara. Bagi setiap orang yang selalu percaya padanya. Haleluya. Maka mukjizat Tuhan pasti akan terjadi. Dia mengerti, amin. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti. Engkau peduli dengan kami, Tuhan. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan. Sungguh banyak persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Sungguh banyak pergumulan kami hari-hari ini Tuhan. Tapi kami mau katakan Tuhan, sebesar apapun persoalan kami, sebesar apapun pergumulan kami mau katakan kami mau tetap setia kepadamu. Kami mau katakan tetap cinta kepadamu Tuhan. Karena udah terlalu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh tubuh jiwa kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya. Walau badai menghangat kami, walau badai datang menerpa, kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Kami tetap setia, ku tetap setia. Kami mau tetap setia kepadamu. Berdiri, kita angkat kembali pujian ini. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang benar. Kami mau katakan Tuhan, yes, ku tetap setia. Tetap setia padamu Tuhan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sekalipun banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan tak beri. Takkan bisa kami balas kebaikan-Mu
Sebesar apapun pergumulan kami Tuhan, sebesar apapun persoalan kami Tuhan, kami mau tetap katakan bahwasanya kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami mau tetap cinta akan Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami, mengasihi kami. Bahkan terlalu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami tidak punya harta, tapi kami punya hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Ialah seluruh kehidupan kami mau pertaruhkan dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, malah Engkau yang berkuasa Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan, kami mau satu hati, kami tolak, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus. Kuasa iblis tidak berkuasa di tempat ini, hanya Tuhan yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap ruangan yang kami pakai, terlebih-lebih ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap berglori bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita angkat satu pujian kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. bersukacita sekalipun hujan, suasana hujan, tapi saya yakin dan percaya sukacita Tuhan mengalir bagi saya. Amin. Amin. Ayo kita angkat lagi pujian kita.
Aku terima janji Allah. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku berserah. Haleluya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab janji Allah setia untuk saya dan saudara. Haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, bangun kita inilah saat yang dinanti, dan Allah bagi terapi. Lihat penuaian terjadi, yang Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita Haleluya, ku berserah. Aku cinta kawan, terima janji Allah. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, Allah bagi terapi, penuaian terjadi, yang menatap seluruh bumi. Sama-sama kita katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku berserah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku berserah. Haleluya, ku berserah. Haleluya, ku berserah. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Luar biasa sukacita kita pada siang hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya akan persilakan untuk maju ke depan. Baik, kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Biar setiap firman yang kita dengar boleh menjadi suluh dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau, sudah bersorak-sorai bagimu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau rapikan Tuhan hati kami, pendengaran kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami sebagai pendengar saja, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau beserta dengan kami Tuhan. Oleh
sebab itu Tuhan kami tidak akan pernah gentar. Kami tidak akan pernah takut. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Beri sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Raja yang layak disembah.
kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hingga sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di atas pujian-pujian penyembahan kami, biarlah semuanya itu Tuhan menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh diperbaharui demi hari, hari demi hari lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kami mau Tuhan semakin bertambah, berakar, bertumbuh, dan kami boleh berbuah seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menerima firman itu. Dan segala hati yang keras kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami menjadi hati yang baru, memiliki hati yang baru, yang takut akan Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akan berakhirnya. Dan hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini Tuhan, memiliki segala keterbatasan, kelemahan Tuhan, kuserahkan hidupku ke bawah kaki salib-Mu yang kudus. Penuhi hamba-Mu Tuhan dan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan sekarang ini kepada jemaat kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya, luar biasa berkat Tuhan walaupun di luar hujan. Amin. Iya, tidak menghalangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, ya, itu yang Tuhan inginkan. Situasi keadaan jangan menjadi penghalang, pembatas untuk kita datang bersekutu, memuji, memasbur bagi Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Di situ menjadi pengujian kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengikuti live streaming saat ini, saya yakin dan percaya kita mengalami hal yang sama di masa-masa sukar saat ini, di masa-masa pandemi yang melanda seluruh belahan dunia. Ya, ini bukan pergumulan satu orang, tetapi pergumulan semua dunia. Tetapi ini adalah penggenapan ya daripada firman Tuhan, bahwasanya kita harus lebih berserah kepada Tuhan. Ini semua seizinnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak bertanya, kapan corona ini berlalu? Kapan corona ini selesai? Supaya roda perekonomian boleh kembali normal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, kita tahu dampak COVID-19 ini sangat merusak ya, ekonomi. Bahkan kita boleh melihat gejolak kenaikan dolar. Krisis ekonomi akan terjadi. Tetapi yakin dan percaya, ketika kita bersandar dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, kita tidak akan goyah. Ini adalah ujian iman. Ini adalah saat-saat akhir daripada segala zaman. Dunia ini sudah tua Bapak Ibu. Jadi fokuskan, yang sering saya katakan, fokuskan arah pandangan kita kepada Kristus. Jangan kepada kesia-siaan. Dunia ini hanyalah sementara, amin. Puji Tuhan. Ya. Paling banter kita, saya sering katakan 70, Alkitab katakan ya. Bahkan 80, lebih daripada itu. Ya. Kesusahan, satu penyakit. Mungkinlah itu bonus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun kita berada ya, lewat situasi saat ini, corona memang sangat mengkhawatirkan, tetapi
untuk kita memberikan batasan itu baik, ya, artinya kita berjaga-jaga. Tetapi bukan hal yang harus ditakuti. Masalahnya di dalam hidup ini, kematian itu hal yang pasti. Yang setuju katakan amin. Itu hal yang pasti Bapak Ibu. Ya. Walaupun saudara mengurung diri di dalam rumah, apa menjadi jaminan untuk corona tidak datang? Bukan jaminan. Apa ya jaminan juga untuk tidak innalillahi? Ya. Tidak, bukan? Ya. Tetapi perlu diwaspadai. Dengan adanya corona ini, harusnya iman kita lebih kuat mendekat kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang berduit sekalipun, ya, pastinya mengurung diri. Ya, karena dampak daripada orang semua memiliki rasa takut. Corona yang tidak kelihatan ditakuti, tetapi Tuhan yang sama juga tidak kelihatan, tetapi tidak mau takut Bapak Ibu. Tidak mau takut kepada Tuhan. Kenapa? Sama-sama tidak kelihatan. Tetapi Tuhan tahu isi hatimu, apa yang ada di benakmu, dimanapun kamu di kolong dunia ini, Tuhan tahu. Sama-sama tidak kelihatan. Tetapi kenapa corona sangat menakutkan? Karena memiliki kekuatan mematikan. Firman Tuhan katakan jangan takut kepada yang dapat membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada yang dapat membinasakan jiwa, yaitu roh itu sendiri. Itu yang kita tahu. Artinya Bapak Ibu, saya mau membangkitkan semangat kita. Jangan terlalu pesimis dengan situasi keadaan. Bersyukur selalu kepada Tuhan lewat new normal yang boleh kita lakukan saat ini. Tetapi tetap waspada dan berjaga-jagalah. Sebab si iblis sama seperti singa. Ya. Di mana ada kelemahan, di mana ada celah, dia ada masuk. Ya. Celah dimanapun di dalam keluarga pasti dia masuk untuk mengobrak-abrik keluarga itu. Di dalam pertemanan, di dalam konsel, di dalam jemaat. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, iblis ini lihai. Ya. Lihai dalam segala trik. Oleh karena itu supaya kita memiliki kekuatan menghadapi masa-masa sukar saat ini, saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus ya, pasalnya yang ke-6 ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, maaf, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal yang ke-5 sudah dapat? Ya, puji nama Tuhan. Karena ini ayatnya mungkin hanya beberapa ayat saja, saya rindu kita boleh membacakannya secara bergantian. Ya, kaum bapa ayat 6, kaum ibu atau kaum Hawa di ayat yang ke-7, saling bergantian sampai dengan seterusnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jemaat yang di rumah juga boleh mengambil ya Alkitabnya. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ya, ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Mungkin tidak harus menggapai Alkitab karena live streaming kita ya, memaparkan langsung ayat-ayat yang ada. Puji Tuhan. Bisa dipahami, amin? Kita membacakannya 1-2, demikian firman Tuhan. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dengan mencari orang yang dapat ditelannya.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya, amin. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit saat ini, harusnya kita berserah kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan di ayat yang ke-6 dikatakan di sana, karena itu rendahkanlah dirimu, ya, di bawah tangan Tuhan, ya, yang berkuasa. Di tangan Tuhan yang kuat, yang maha kuasa. Artinya berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di sini iman kita dipertanyakan. Sampai di mana iman saudara? Keberserahan saudara. Iman kita dipertanyakan di sini. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan supaya kamu, ya, dikatakan ditinggikan pada waktunya, pada waktu yang Tuhan inginkan. Tetapi di pasal yang ke-7 dikatakan serahkanlah, ya. Ya, serahkanlah semua apa yang menjadi pikiran kita, kekhawatiran kita. Ini adalah iman. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih jemaat Tuhan. Itu makanya di dalam kitab Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana. Ya, ini di sini pengujian iman harus dinyatakan dalam setiap kita. Jangan kita berkata saya orang beriman, saya orang percaya. Tetapi ini harus kita alami. Kita alami persekutuan yang indah bersama Kristus. Penyerahan totalitas hidup, suka-sukamu Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti tanah liat kita. Artinya berserah, beriman, percaya sepenuhnya. Di dalam Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Corona tidak kelihatan. Ada yang lihat corona tadi waktu mau kesini? Ada yang lihat corona tadi? Amin. Ada corona 4 roda ya? Ya itu mobil. Tapi virusnya katanya gak kelihatan. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari miliki iman yang teguh. Ya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini, jangan terlena kita, sadar, woi bangun, amin. Sadarlah, jangan terlena, jangan terbuai dengan kesenangan dunia ini. Kita memiliki lawan. Firman Tuhan katakan, lawanmu siapa? Lawan kita, si iblis. Dia sedang berjalan-jalan. Si iblisnya bukan lagi tidur-tidur, si iblisnya bukan lagi takut corona. Si iblisnya lagi sedang keliling. Ini dikatakan ronda. Iblis yang ronda keliling. Tetapi anak-anak harus kita sadar. Firman Tuhan kita katakan, sadarlah. Kebanyakan kita tidak menyadari. Sekaranglah waktunya, bukan besok, untuk kita boleh bertobat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Sekarang. Kematian bisa datang kapan saja. Tetapi bila kegenapan firman Tuhan terjadi kepada kita, ya, yang mengatakan di dalam surat Paulus, mati adalah keberuntungan.
Kalau saudara tidak berjaga-jaga, saya katakan, itu tidak menjadi keberuntungan. Kalau saudara tidak pernah ada kesiapan, menyadari, ya, bahkan tidak memiliki iman, saya katakan, tidak menjadi keberuntungan. Paulus katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Adakah itu menjadi bagian kita? Jadi mati pun bukan karena corona atau karena corona, suka-sukanya Tuhan. Jangan kita pesimis. Wah, orang yang kena corona itu kena kutuk. Wah, kena teguran Tuhan. Saudara, kalau jalannya untuk mati, ya mati saja. Tuhan pakai corona. Ya memang banyak gereja-gereja yang berdampak corona, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mati karena COVID. Tapi jangan kita menjadi hakim. Jangan kita menghakimi. Jangan mengambil kedaulatan Allah. Allah yang menghakimi. Tetapi kalau masalah kematian, ya, itu adalah otoritas Allah, rahasia ilahi. Mau ada corona pun, kalau katanya dipanggil Tuhan, ya dipanggil Tuhan. Mungkin itu jalan. Jangan kita menghakimi, gereja sana terdampak. Wah, gara-gara pendetanya mungkin. Jangan. Mari jemaat Tuhan. Kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi, mungkin di dalam jemaat kita, mari jadikan itu menjadi penyadar kita, ya, sadar, ya, supaya kapanpun Tuhan memanggil kita, menjadi keberuntungan bagi kita, menjadi keberuntungan bagi kita. Amin. Ya, menjadi. Iman tadi yang dikatakan dari ayat 6-7, pengharapan di ayat 8 dan 9, dan kasih itu dinyatakan di ayat 9. Di ayat 10. Dikatakan di sana adalah sumber segala kasih karunia. Kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita, dan itu pun harus kita publikasikan, kita nyatakan. Kasih itu jangan menjadi kasih yang menyenangkan diri, tetapi miliklah kasih. Kasih agape itu yang paling. Kita adalah surat-surat yang Kristus, tetapi kalau tidak memiliki kasih, kita adalah orang-orang beriman, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, boleh dipertanyakan. Ini iman pengharapan. Ini yang Tuhan mau. Di masa-masa sukar ini, kalau ini kita temukan di dalam Kristus yang tidak goyah, ya, mati akan menjadi keberuntungan. Hidup adalah Kristus, artinya berbuat melakukan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Siapa yang diberkati dalam kebenaran firman Tuhan itu lagi? Ya, jemaat bilang ya, kita jemaat apa di sini? GTBI Anugerah. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memberikan segala sesuatu, kemampuan hingga sampai saat ini kita boleh ada. Bukan karena Tuhan yang berkata. Ya Allah yang berkata. Akhirnya mari berserah. Kita sudah tahu pertolongan Tuhan itu nyata. Kalau kita boleh introspeksi diri Bapak Ibu, siapa kita di hadapan Tuhan? Hanya sebuah tanah liat, tetapi Tuhan bentuk dengan begitu rupa sehingga kita boleh berharga di matanya. Bolehkah ini kita berkomentar ini? Siap-siaplah ya. Boleh ya. Rambut dari sebelah mau. Mari Bapak Ibu. Keadaan ini iman yang kuat, pengharapan di dalam Kristus dan kasih yang nyata
kedaulatan Allah itu ada di dalam kaki. Banyak fenomena yang berdebatkan tadi. Bagaimana menjelaskan Allah itu? Saya mau katakan sama kita, jangan berdebat. Memang dalam kita tidak ada yang Allah tidak. Tapi katakan bagi dia, kalau kamu belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan, artinya belum bertobat. Jangan berdebat mengenai Allah tidak. Allah tidak. Itu untuk memboya iman kita. Masa ada anak atau kurus. Saya katakan itu adalah kesatuan Kristus pribadi. Dan itu adalah firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu siapa? Yesus itu sendiri. Kasih firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Jangan mau digoyahkan. Mungkin yang lewat intimidasi. Dari rekan-rekan kerja yang tidak beriman kepercayaan dengan kita, yang mereka hanya sebagai saksi, kita ada menjadi anak, yang harus menjadi anak. Mana lebih enak? Apa itu yang kita di dalam hati? Perusahaan dengan intimidasi, mau kita kontrak, ayo. Itu dengan cara alihkan iman. Bagaimana? Iman kita tidak tergoyah. Muda-mudi pemuda ini pasangan yang sepadan, kata Bapak Vito. Yang sepadan, amin. Yang sepercaya, seiman. Sepadan itu yang seiman, yang sama-sama memiliki iman. Jangan lari jauh. Pemuda-pemuda, saya ingatkan, ini adalah tanda bagaimana iman boleh bukti dinyatakan. Karena itu teman-teman, harus ada. Kita mulai bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu makanya kasih itu, alami kasih itu di dalam keluarga, bukan di dalam keluarga orang. Dia mulai dari keluarga. Kalau sudah boleh dipertanyakan, bahagia jadi orang dan sebagainya. Dipertanyakan. Makanya kasih itu dimulai dari rumah. Orang-orang sekeliling kita masuk kepada orang-orang lingkungan jemaat. Buru-buru langsung kepada diri. Dimulai dari diri. Bahkan diri kita sendiri. Mengingatkan supaya kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Jangan kita berkata kita orang percaya, tetapi gampang diombang-ambing. Sebentar sudah jadi agama semua. Itu orang percaya. Saya katakan itu bukan orang percaya, karena dia belum mengenal Yesus. Dia tak berani menghadapi masalah karena dia tidak ada pengharapan di dalam Kristus. Dia tidak begitu. Bagaimana saudara sekali dan iman jemaat itu berbeda.
tidak satu kebetulan. Awal bulan Oktober ini bulan 10 kita boleh bercerita perubahan boleh buat apa yang dia beri. Mari kita satu ke-14 ya. 14 tahun Tuhan sudah bekerja Tuhan. Saya katakan membaca berbicara dengan adalah mentor pendiri dari beliau. Dia adalah pelaku almarhum Bapak saya. Om saya dimulai dari komsel, dimulai dari yang kecil. Makanya firman Tuhan katakan setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Kalau mau langsung di atas, hati-hati. Belum kuat, angin kencang. Jauh. Tapi kalau dari kecil, kita kecil. Mari jemaat ini lewat bulan 10. Mari kita datang bersama jemaat. Ini adalah ulang tahun gereja. Artinya mari kita berikan yang terbaik bagi gereja. Kalau yang ulang tahun gereja otomatis bukan gereja yang memberikan kado ya. Harusnya gereja yang dapat kado kan. Ya, amin. Mari berikan yang terbaik bagi gereja. Lewat setiap apa yang Tuhan karuniakan, bukan masalah besar kecilnya, talenta itu, tetapi bagaimana kita mengembalikannya dan memaksimalkan itu. Itu yang Tuhan mau. Karena ini jemaat yang dibangun. Mari kita terus, saya Tuhan mau. Kita mau apa sih? Karena pembicaranya dari luar. Kita tahu dari luar negeri kan. Kita nggak bentuk panitia, Bapak Ibu. Kita sama-sama panitia. Karena melihat situasi keadaan politik, artinya ada banyak pertemuan yang akan kita lakukan kalau ada panitia. Tapi kita juga hanya mengucap syukur secara internal. Tidak membawa dan memberikan jalan kepada lewat hari, lewat sesuatu. Mari kita ada kalimat yang pokok. Jika ini diperhadapkan di hadapan saya, akankah iman saya berpaling? Kalau sesuatu itu terjadi seperti Ayub katakan, apakah iman saudara goyah? Mari, Ayub katakan, lewat segala sesuatu yang ada padanya, anak, hartanya, diambil. Akankah bisa dilakukan? Saya datang dengan Tuhan. Akankah kita dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Itu adalah iman. Tidak digoyahkan. Akankah kita memiliki pengharapan seperti sahabat Isa dan Abednego? Diperhadapkan dalam perapian sekalipun dia memiliki harapan yang kuat dalam apa yang sekalipun Tuhan bersumpah dia tidak akan menyembah berhala. Artinya dia tidak mau berpaling karena dia memiliki pengharapan dalam diri. Karena mati adalah kebetulan, amin. Ya. Bagaimana kasih itu dinyatakan
Tetapi itu kalau terjadi bagi kita, apakah kasih itu masih nyata? Pasti kita harus siapa tidak? Sudah dia lakukan seperti ini. Mari saya Bapak itu ada kakak. Dituntut ada terjadi sesuatu. Mari kita itu. Supaya kita boleh dapat ada iman pengharapan maju-maju dimanapun kita diperhadapkan di suatu keadaan apapun, kalau kita memiliki segala yakin kita akan menjadi kesukaan, bahkan menjadi kesukaan bagi Allah. Kita akan mampu jadi karena penderitaan yang kita hadapi saat ini tidak ada sebanding, tidak akan sebanding akan kemuliaan yang terberikan Tuhan dan kita. Artinya kehidupan yang kekal, karena di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Amin. Ada yang tidur? Amin. Jangan karena mati lampu apa membalas kenapa ini begitu? Jangan takut selesai kontak kepada Tuhan. Haleluya. Takut banget. Jangan kita takut. Menjadi orang bijak, bukan kita juga ngeyel kan, jadi orang bodoh. Tetapi orang yang berhikmat, taat kepada pemerintah, mematuhi protokol kesehatan. Kita keluar pakai masker, dimana kita berada. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Karena itu adalah kesempatan kita. Ketika kita bersukacita, imun tubuh tidak akan turun. Tetapi kalau sudah tidak bersukacita, imun tubuh itu sudah down. Sudah muka muram, mata merah, bibir pecah-pecah. Itu dari awal. Masalah. Pastinya itu imun tubuh menurun. Apalagi ditambah pikiran. Kalau kita pikirkan yang di dunia ini, kita terpikir, harus pikirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kehidupan yang baik. Mari kita lihat akan iman saya ini kokoh dan ada mungkin kita masih baik-baik saja, masih nyaman-nyaman saja, tapi hati-hati kita berhadapan ada iman kita pengharapan kita tidak akan dikurangkan oleh keadaan dan kita bisa aplikasikan bukan kasih untuk diri sendiri, kenyang sendiri, untuk sendiri dan mati sendiri, tetapi kasih lewat mengingat menyentuh saya dan saudara supaya lebih lagi
hidup di dalam rumah ini Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Di dunia ini belum ada yang sudah, tetapi mari kita kerjakan keselamatan ini hari demi hari hingga kesempurnaan. Boleh. Tuhan telah memberikan keselamatan yang sudah telah dikaruniakan kepada kita. Kita tubuh kita bertanggung jawab di tahta pengadilan Tuhan. Ini semuanya akan kita bertanggung jawab. Apa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita tahu kita tidak ada apa-apa. Lahir kita aja telanjang dan pulang kita akan telanjang. Tapi apa yang sudah ada sama kita saat ini, itu akan kita bertanggung jawab. Apa yang ada sama anak kita bertanggung jawabkan. Istri suami kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Bahkan mungkin lagi dengan material puing-puing emas yang saudara miliki, itu akan kita bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari menjadi jemaat yang sadar dan bangun. Jangan tidur aja. Firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Ini sudah perkara. Oleh karena itu, mari. Saya yang jika kita memiliki tiga hal, jangan bertanya kapan COVID ini, kapan pulang. Tetapi milikilah pertanyaan, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia? Tak akan lama lagi. Betapa senang hatiku, amin, kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Itu yang menjadi kehidupan. Itu yang menjadi kehidupan. Jangan pikirkan kapan corona itu berakhir. Tapi sudah kalau Yesus datang lagi, biarkan dapat sudah berubah, sudah menjadi hamba yang baik. Itu yang menjadi pertanyaan. Saya rindu mengapa menjadi pengingat akan. Saya sudah pemain gitar saja, tapi kita juga, tapi tidak mengurangi sukacita. Mari kita naikkan pujian kepada kapan Yesus. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini, tak akan lama lagi. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Sekali lagi, pada Yesus kembali. Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini, tak akan lama lagi. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Mari kita berkata, haleluya, haleluya. Lewat pujian kami memiliki pengharapan dalam hidup. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu,
mengingatkan akan kami, agar kami tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang tak tergoyahkan, dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kami sadar Tuhan, seringkali kami melupakan Tuhan. Seringkali kami boleh digoyahkan lewat kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi hari ini kami mau komitmen tidak akan kembali dalam kesenangan-kesenangan daging. Tetapi kami mau mengarahkan iman pengharapan kami dan kasih kami di dalam Kristus yang benar. Allah yang Maha Kuasa memiliki jalan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan bagi kami pada siang hari. Kasih itu sendiri, yaitu firman itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Biarlah menjadi identitas kami. Itu yang melekat dari kami, dan kami boleh menjadi surat-suratnya Kristus. Dan kami boleh dibaca, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan taruhkan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang berdampak dan boleh memberkati orang-orang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur. Biarlah lewat situasi keadaan kami tidak bertanya Tuhan kapan COVID-19 ini berlalu, tapi kami tetap memiliki penantian kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Artinya kali kedua Tuhan Yesus datang. Kiranya Tuhan Engkau dapat menjadi hamba yang setia, hamba yang mau, hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami, seluruh jemaat-jemaat kami, dan seluruh kami, ya, pemirsa yang mengikuti streaming kami dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan, masa-masa sukar saat ini kami boleh alami bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus, kami boleh melalui ini, dan kematian sekalipun datang kepada kami, dan itu akan kami boleh berkata sebagai kebenaran. Terima kasih Bapak yang baik. Kebenaran firman saat ini kamu berhenti berkata-kata, tetapi Allah Roh Kudus memberikan pemahaman, pengertian lebih lagi di dalam seluruh hati jemaat-jemaat kami yang ada di tempat ini dan yang ada di manapun. Yakin dan percaya Allah Immanuel sanggup memberikan pengertian pemahaman di dalam setiap diri jemaat-jemaat yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya di dalam setiap diri kami pribadi. Puji termuliakan nama hanya di dalam nama anak Yesus kami berdoa yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan kembali buat Tuhan lewat persembahan kita, namun sebelumnya kita akan kembali bersatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami pada siang hari ini. Biarlah setiap iman kasih pengharapan kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan di hadapan Engkau. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak bisa memberi, biarlah setiap persembahan kami menjadi berkah kami di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Angkat pujian kita Bapak Ibu, aku diberkati supaya hidupku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam,
Terimalah aku diberkati. Pertemuan kita diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda dan hidup kita. Selanjutnya serahkan kepada John. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. 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 Berapa besar saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Ada yang baru pertama sekali beribadah. Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia. Kita bersyukur buat Tuhan boleh kita hadir pada siang hari ini. Dan untuk pengumuman kita di ibadah komsel setiap hari Rabu, kita adakan di gereja ini jam 8 malam. Yang bertugas nanti akan kita share di grup. Dan kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, baik para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk memuji bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk doa pelayan kita adakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Kami rindu yang sudah mau melayani Tuhan, bahkan yang rindu untuk melayani, kami undang untuk datang di gereja ini. Kita akan adakan doa pelayan setiap hari Jumat. Dan tidak lupa kita mendukung dalam kegiatan ulang tahun gereja kita yang ke-14 tahun. Nanti di bulan 10 tinggal beberapa langkah lagi. Apapun yang menjadi nanti kegiatan kita, apapun yang sudah nanti akan diberitahukan oleh Pak Gembala, kita dukung dalam doa. Apa yang menjadi kerinduan kita, bahkan sukacita kita bersama lewat ulang tahun gereja kita yang ke-14. Biarlah lewat ulang tahun gereja kita nanti, kita semakin bersukacita, bahkan gereja Tuhan di Anugerah Pancur ini semakin bertambah jiwa, semakin bersatu hati dalam mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita nanti sama-sama berdoa buat kegiatan ulang tahun gereja kita juga, buat Mukernas nanti di bulan 10, tanggal 28 sampai tanggal 30. Bahkan kita berdoa buat keluarga Bapak Ibu Wilman yang Ibu Wilman yang sedang menantikan persalinan. Biarlah nanti ibu ini semakin kuat, Tuhan beri kekuatan, dan apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan semua. Lewat nanti doa kita biar Ibu Wilman dapat kekuatan baru yang daripada Tuhan. Sebelum kita menyampaikan doa-doa kita angkat pujian kepada Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan bergerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Benar Tuhan, benar Bapa yang baik, Engkau yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami boleh datang, memberikan waktu kami, memberikan tubuh kami, memberikan hati kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kehidupan kami.
bahwa kami Tuhan harus mempunyai kasih, mempunyai pengharapan yang daripada Tuhan, mempunyai iman yang kuat, tertuju hanya untuk kepadamu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah Kau beri kesempatan untuk memberitakan firman. Berkati hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah lewat penggembalaan hamba-Mu semakin lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat rencana kami Tuhan yang mau merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-14. Kami bersyukur Tuhan, lewat ulang tahun gereja kami boleh nanti Tuhan lebih semangat lagi, lebih bersatu hati, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Mukernas yang diadakan nanti di bulan 10, tanggal 28 sampai tanggal 30. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Lewat Mukernas nanti Tuhan, kami juga berdoa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lancarkan segala program yang ada. Biar lewat Mukernas Tuhan, keberadaan gereja GTD Anugerah Pancur, bahkan gereja GTD yang lain semakin bersatu hati untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Ibu Wilman, di mana Ibu Wilman sekarang menantikan persalinannya Tuhan. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan baru. Engkau lancarkan Tuhan. Engkau beri kekuatan kepada Ibu Wilman. Biarlah dia semakin berseru, mengandalkan Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam kehidupannya saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan juga Ama Wilman ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi dia, berikan kesabaran Tuhan, berikan kelemah lembutan dalam menjagai Tuhan istrinya. Biarlah semakin keluarga ini semakin Engkau berkati. Apa yang mereka perlukan Engkau cukupkan Tuhan. Lewat menantikan persalinan ini Bapa yang baik, mereka merasakan kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan waktunya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh yang hadir maupun yang menonton live streaming, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami yang hadir pada malam hari, pada siang hari ini Tuhan, mengalami kelemahan tubuh. Bapak kuatkan kami. Kalau ada yang batuk, pilek, demam, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang tidak mempunyai pekerjaan pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Turunkan tangan yang penuh berkat Tuhan. Kalau hamba-Mu yang memerlukan pekerjaan, Engkau berkati hamba-Mu lewat pekerjaan, lamaran yang sudah mereka serahkan, lewat lamaran yang sudah mereka berikan Tuhan. Biarlah perusahaannya melihat lamarannya, sehingga mereka Tuhan mendapat berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Aba yang baik. Kalau ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan Tuhan yang kekurangan dalam perekonomian, Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang kaya, yang sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan. Biarlah lewat Tuhan doa kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Engkau tidak membiarkan kami meminta-minta Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang kaya, yang sanggup mencukupi apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang masih balita, pelajar, bahkan mahasiswa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lewat pembelajaran online Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak kami semakin bijak, semakin mau mendiarakan, semakin mau Tuhan dipimpin. Baik orang tuanya Tuhan yang mengajarkan di rumah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami orang tua yang lemah lembut, berikan Tuhan kesabaran kepada kami, sehingga kami semakin kuat menghadapi gejolak yang ada di dunia ini Bapa yang baik. Terlebih kami berdoa, segala problema yang ada, bahkan sakit penyakit apapun Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami menjadi ekor,
pastor, tapi Engkau membiarkan kami menjadi kepala untuk mengikuti Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, lewat pelayanan para hamba-hamba-Mu pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lewat pelayanan mereka yang sungguh luar biasa Tuhan, biarlah Engkau berkati kehidupan mereka, berkati usaha pekerjaannya, bahkan keluarganya Tuhan. Senantiasa Engkau berkati, sehingga lewat pelayanan kami semakin Tuhan bersuka cita, bersatu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat keberadaan gereja di tempat ini. Tetangga kiri kanan, muka belakang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap mereka yang mendengar kami memuji Engkau, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami damai sejahtera, sehingga mereka tidak merasa terganggu, tidak merasa berisik, tidak merasa dirugikan oleh keadaan gereja di tempat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pagari gereja ini lewat keberadaan Bapak Ibu Gembala bahkan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang menopang, menyertai setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik, lewat persembahan yang sudah anak-anak-Mu berikan, baik persembahan persepuluhan, pembangunan, bahkan diakonia, bahkan Tuhan persembahan apapun, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lewat tangan-tangan Tuhan yang memberi, biarlah kami semakin diberkati. Kami tidak semakin kekurangan, tapi kami semakin berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari segala kesempurnaan. Biarlah Tuhan yang menyendengan telinganya untuk mendengar setiap seruan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Sebelum kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kita mengatakan, kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tuntunan kehendak-Mu, karena kami tahu rancangan-Mu atas kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera dan membawa kehidupan kami bahkan perkenanan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan dari awal bahkan pertengahan dan akan berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu nyata atas kami. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan kami memberikan persembahan kami, yaitu hidup kami, persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah itu Tuhan Kau berkati di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami telah bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, bila kemana sebentar kami Tuhan, kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan. Bahkan seluruh kami hamba-hamba yang telah mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Engkau Allah yang memberkatinya dalam setiap kehidupan kami. Melebihkan apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan seluruh hamba-hamba, kami mau Engkau pakai kami lebih heran, lebih dahsyat lagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Allah sumber berkat, Allah sumber kehidupan. Dan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran kita, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua untuk menjemput setiap kita yang percaya dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Orang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehati. Salam sehati.